Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Nindi Nabila Ulfa dengan NIM 2010 110 106. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi lapangan ya, terutama pada observasi sekolah mengenai pembelajaran akidah akhlak ya, untuk memenuhi tugas tengah semester mata kuliah pendalaman materi akidah akhlak yang diampu oleh dosen Ibu Ulfa Rahmawati MPDI. Jadi pertama saya akan membahas mengenai hasil observasi yang saya lakukan di sekolah MTS Darul Ulum Ngembal Rejo Bayi Kudus, dan yang kedua saya akan menjelaskan mengenai kaitan antara akidah dan akhlak dalam Islam. Jadi hasil yang pertama, langsung kepada pembahasan yang pertama. Hasil observasinya yaitu dengan beberapa poin penting mengenai yang pertama itu ada buku referensi. Jadi buku referensi yang digunakan guru dan murid. Yang digunakan guru yaitu LKS dari Kemenak ya, sama begitupun murid menggunakan LKS dari Kemenak. Selanjutnya apa sih pengembangan dan pendalaman materi yang dilakukan oleh guru? Nah, gurunya sendiri itu Ibu Khamsatun. Nah, beberapa hal yang dilakukan oleh Ibu Khamsatun mungkin pada metode penugasan, supaya anak bisa mencermati dan bisa meresapi nilai-nilai akidah akhlak itu sendiri dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan nyata, yaitu dengan metode penugasan seperti menghafal dalil-dalil yang ada pada buku sesuai materi yang didapat pada hari itu. Lalu ada penanaman keteladanan. Jadi bagaimana Ibu Khamsatun sendiri memberikan contoh panutan atau keteladanan terhadap muridnya supaya muridnya dapat mengikuti ya, dan bisa mempraktakannya pada kehidupan nyata, kehidupan pribadi masing-masing murid tersebut. Nah, selanjutnya apa sih tanggapan dan saran guru ya tentang materi akidah akhlak? Menurut Ibu Khamsatun sendiri, tanggapannya, isi materi pada materi akidah akhlak itu sangat relevan pada tingkatan usia murid yang diajar. Jadi memang buku LKS itu yang di MTS baik kelas 1, 2, dan 3 itu menurut Ibu Khamsatun itu sudah sangat relevan dengan tingkatan usia mereka, dan itu memang yang dibutuhkan untuk materinya itu memang yang dibutuhkan sesuai pada usia mereka, seperti itu. Lanjut kepada pertanyaan pendalaman. Nah, ini pembahasan kedua yaitu mengenai hubungan akidah dan akhlak dalam Islam. Di sini saya akan menjelaskan. Jadi akidah sendiri itu merupakan bahasa Arab ya, berasal dari bahasa Arab ya. Kata dasarnya itu aqoda yuqidu dan aqidatan. Nah, aqdan sendiri itu berarti simpulan ya. Setelah menjadi kalimat akidah ya, itu berarti menjadi suatu keyakinan. Jadi aqdan adalah simpulan dan akidah adalah keyakinan. Nah, akidah dalam Islam sendiri itu merupakan sesuatu yang bersifat tauqifi. Nah, apa itu tauqifi? Tauqifi adalah ya suatu ajaran yang mana hanya dapat ditetapkan oleh Al-Qur'an dan hadis. Jadi tidak ada selain Al-Quran dan hadis. Jadi ini merupakan batasan ya, atau sumber dari pembelajaran akidah akhlak, yaitu Al-Quran dan hadis. Namun beberapa ulama ya itu menetapkan bahwasanya ijma atau kesepakatan ulama yang hidup setelah Rasulullah wafat itu menjadi sumber pembelajaran akidah juga. Jadi ada 3 sumber pentingnya, 3 sumber utama, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijma para ulama. Nah, selanjutnya melanjut ke kata akhlak. Jadi tadi kan akidah akhlak. Jadi ada 2 kata kunci di sini. Selanjutnya akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab ya, yang merupakan jamak dari kata khuluq ya, menurut yang ini secara bahasa. Yang berarti khuluq sendiri itu berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, dan tabiat. Nah, menurut Imam Ghazali akhlak ya secara terminologi, jadi banyak sekali
ulama, banyak sekali para ahli yang mengartikan akhlak secara terminologi ya, yang mendefinisikan. Namun di sini saya akan membahas mengenai definisi akhlak secara terminologi menurut Imam Ghazali. Akhlak merupakan sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pertimbangan dan pemikiran. Nah, itu yang dikatakan sebagai akhlak. Jadi kaitannya akhlak sendiri kepada budi pekerti. Kalau akidah tadi kepada keyakinan, tauhid, kepercayaan kepada Allah, akhlak itu kaitannya kepada budi pekerti, tingkah laku, perangai, dan lain sebagainya. Nah, sebagaimana dalil ya, yang dalil diutusnya Rasulullah SAW itu dalam beberapa dalil ya yang membahas tentang ini, yang mengenai akhlak itu ada Al-Ahzab ayat 21 dan juga Quran dan juga hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi mengenai pengutusan Rasulullah SAW ya dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk manusia itu untuk memperbaiki akhlak, kesempurnaan akhlak manusia. Kita sudah membahas tentang kata arti kata akidah, lalu kata akhlak. Sekarang kita langsung masuk ke hubungan antara akidah dan akhlak. Nah, apa sih hubungan antara akidah dan akhlak? Karena secara bahasanya sendiri itu memiliki arti yang berbeda ya, dan memiliki konotasi yang tentunya berbeda. Akidah tadi keyakinan, akhlak itu masuk kepada budi pekerti. Jadi adakah hubungan antara keduanya? Nah, dalam Islam tentunya ada dan bahkan sangat ada. Itu bahkan disebut di beberapa dalil ya, banyak baik Al-Qur'an maupun dalil hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi akidah itu erat ya hubungannya dengan akhlak. Bahkan akidah sendiri merupakan landasan dan pijakan untuk semua perbuatan. Sedangkan perbuatan tadi itu masuknya kepada koridor akhlak. Jadi tidak mungkin seseorang itu berbuat atau berperilaku tanpa adanya landasan akidah, tanpa ada landasan keyakinan. Nah, akhlak segenap perbuatan baik dari mukallaf. Jadi akhlak itu segala perbuatan baik dari mukallaf. Ya, baik kepada Allah, baik secara vertikal maupun horizontal dan kepada lingkungannya ya. Sebagaimana bunyi Quran surat Al-Kahfi ayat 107 sampai 108. Bahkan di dalam bunyi Quran surat Al-Kahfi yang kurang lebih artinya seperti ini, sesungguhnya orang yang beriman dan yang beramal soleh baginya adalah surga Firdaus sebagai tempat tinggalnya kelak. Jadi itu merupakan janji Allah bagi orang yang beriman dan beramal solih. Tentunya ini keduanya merupakan keterkaitan antara akidah dan akhlak. Nah, di sini akhirnya muncul hubungan antara akidah dan akhlak. Jadi tidak ada akidah tanpa akhlak, begitu pun sebaliknya tidak ada akhlak tanpa akidah. Jadi keduanya itu saling berkesinambungan. Nah, agama sendiri mengajarkan setiap individu untuk berakhlak mulia dan menjadikan sebagai kewajiban, bahkan taklif. Nah, jadi berperilaku mulia atau berakhlak mulia itu merupakan suatu kewajiban, bahkan taklif ya bagi seorang individu gitu. Jadi ada tanggung jawabnya. Nah, jadi ini merupakan taklif yang dapat mendatangkan pahala dan dosa. Jadi memang akhlak sendiri itu mengandung tanggung jawab. Bahkan dalam beragama, ya, akhlak sebagai penyempurna ajaran-ajarannya karena agama tersusun dari akidah dan akhlak. Sebagaimana dalil tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Akhlak berpijak kepada keimanan. Tentunya tidak semua orang ya bisa berakhlak mulia tanpa adanya suatu keyakinan. Jadi akhlak itu bahkan menjadi barometer atau tolok ukur tingkat keimanan seseorang. Jika keimanannya baik gitu ya, tentu akhlaknya juga baik. Begitupun sebaliknya, apabila akhlak tanpa akidah tentu tidak bisa dikatakan dengan akhlak yang baik. Nah, jadi akhlak sendiri harus berpijak pada keimanan ya. Sebagaimana bunyi hadis riwayat Muslim ya. Yang kurang lebih artinya seperti ini, orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang paling bagus akhlaknya. Dari sini bisa tampak bagaimana keterkaitan antara keduanya, antara akidah dan akhlak. Jadi akidah itu harus menjadi landasan bagi akhlak ya. Jadi tidak mungkin akhlak itu berjalan sendiri. Bahkan ada perumpamaan yang akidah tanpa akhlak itu bagaikan sebatang pohon tanpa buah dan tanpa daun, yang mana tidak bisa dijadikan peneduh, tidak bisa dijadikan tempat untuk berteduh ketika panas, dan buahnya tidak dapat dipetik sama sekali. Begitupun dengan akhlak tanpa adanya akidah, bagaikan layangan ya, layang-layang tanpa
pemiliknya, jadi dia akan melayang kemana-mana tanpa ada yang mengatur, seperti itu. Kurang lebih seperti itu hubungan antara akidah dan akhlak yang dan bagaimana hasil observasi yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.